Di masa lampau, di negeri Babilonia yang subur dan makmur, berkuasalah seorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Ia adalah seorang penguasa yang memiliki kekuasaan begitu luas dan absolut. Kekayaannya melimpah ruah, dan bala tentaranya tak terbilang banyaknya. Kemegahan istananya dan kemakmuran negerinya membuat banyak orang tunduk dan patuh tanpa syarat kepadanya. Namun, di balik semua kemegahan duniawi itu, Namrud adalah seorang raja yang zalim, sombong, dan melampaui batas. Puncak dari kesombongannya adalah ketika ia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang patut disembah oleh seluruh rakyatnya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, ia memaksa penduduk Babilonia untuk menyembahnya dan juga berhala-berhala yang menjadi simbol kekuasaannya. Rakyat yang diliputi ketakutan dan terbuai oleh kemakmuran yang diberikan Namrud, akhirnya banyak yang terjerumus dalam kesesatan syirik, menyembah makhluk ciptaan Allah dan bahkan sesama manusia sebagai Tuhan. Kehidupan di Babilonia saat itu dipenuhi dengan praktik penyembahan berhala yang dipimpin langsung oleh para pendeta istana. Patung-patung dari berbagai bentuk dan ukuran dibuat dan ditempatkan di kuil-kuil megah, menjadi objek sembahan bagi masyarakat. Mereka percaya bahwa berhala-berhala tersebut memiliki kekuatan untuk memberi manfaat dan menolak mudarat, sebuah keyakinan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran tauhid yang murni. Dalam suasana kejahiliahan dan kegelapan syirik inilah Nabi Ibrahim dilahirkan dan tumbuh dewasa. Sejak belia, Allah telah menganugerahkan kepadanya akal yang cerdas dan hati yang bersih, yang menolak segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kaumnya, termasuk ayahnya Azar yang seorang pembuat berhala, tersesat dalam penyembahan yang sia-sia. Nabi Ibrahim, dengan petunjuk dari Allah, tidak tinggal dia melihat kesesatan yang merajalela di sekelilingnya. Hatinya dipenuhi dengan semangat untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang lurus, jalan penyembahan kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan semesta alam. Ia memulai dakwahnya dengan lembut dan penuh hikmah, pertama-tama kepada keluarganya sendiri, terutama ayahnya, Azar. Namun, ajakannya seringkali ditolak dengan keras. Meskipun menghadapi penolakan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Ia kemudian memperluas dakwahnya kepada masyarakat umum, menjelaskan dengan argumen-argumen yang logis dan mudah dipahami tentang kebatilan menyembah berhala. Ia menunjukkan bagaimana patung-patung itu tidak mampu berbicara, mendengar, melihat, apalagi memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Ia mengajak mereka untuk merenungkan ciptaan Allah yang agung, seperti langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang, sebagai bukti keberadaan dan keesaan Sang Pencipta. Puncak dari kegelisahan Nabi Ibrahim terhadap praktik penyembahan berhala kaumnya adalah ketika ia melakukan sebuah tindakan berani. Pada suatu hari, ketika penduduk kota sedang pergi merayakan hari raya mereka di luar kota, Nabi Ibrahim menyelinap masuk ke dalam kuil tempat berhala-hala utama disimpan. Dengan sebuah kapak, ia menghancurkan semua berhala kecil hingga berkeping-keping, dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Kapak yang digunakannya untuk menghancurkan berhala-berhala itu kemudian ia kalungkan di leher berhala yang paling besar tersebut. Tindakan ini bukan semata-mata perusakan, melainkan sebuah strategi cerdas untuk menyadarkan kaumnya. Ia ingin mereka berpikir dan menyadari sendiri betapa tidak berdayanya sembahan-sembahan mereka. Ketika penduduk kembali dan menemukan berhala-berhala mereka hancur, mereka murka dan segera mencari tahu siapa pelakunya. Nama Nabi Ibrahim pun disebut-sebut sebagai orang yang sering mencela sembahan mereka. Kabar tentang penghancuran berhala-berhala di kuil utama dengan cepat sampai ke telinga Raja Namrud. Kemarahan sang raja memuncak, bukan hanya karena berhala sesembahan rakyatnya dirusak, tetapi lebih karena tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah pembangkangan terbuka terhadap otoritasnya dan klaim ketuhanannya. Siapapun yang berani menentang sistem kepercayaan yang telah ia bangun berarti menentang dirinya secara langsung. Namrud segera memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Nabi Ibrahim dan menghadapkannya ke istana. Ia ingin mengadili pemuda yang berani menentangnya itu di hadapan publik, sebagai pelajaran bagi siapa saja yang mencoba merongrong kekuasaannya. Suasana menjadi tegang. Seluruh pejabat istana, para pendeta, dan tokoh masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pengadilan terhadap Nabi Ibrahim. Mereka penasaran sekaligus cemas melihat bagaimana nasib pemuda pemberani itu. Nabi Ibrahim dibawa ke hadapan Namrud dengan tangan mungkin terikat, namun wajahnya memancarkan ketenangan dan keyakinan yang luar biasa.
Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun berhadapan dengan penguasa lalim yang terkenal kejam itu. Ia tahu bahwa ia berada di pihak kebenaran, dan Allah bersamanya. Ini adalah kesempatan baginya untuk menyampaikan pesan tauhid secara langsung kepada sang tiran dan para pengikutnya. Raja Namrud duduk di singgasananya dengan angkuh, memandang Nabi Ibrahim dengan tatapan merendahkan. Ia merasa di atas angin, yakin bahwa pemuda di hadapannya itu akan gemetar ketakutan dan memohon ampun. Namun, ia akan segera menyadari bahwa ia berhadapan dengan seorang utusan Allah yang dibekali dengan hujjah yang kokoh dan keberanian yang tak tergoyahkan. Ketika Nabi Ibrahim telah berdiri di hadapannya, Raja Namrud memulai interogasinya dengan nada penuh kesombongan dan keangkuhan. Ia terlebih dahulu menanyakan tentang perusakan berhala-berhala. Nabi Ibrahim dengan cerdik menjawab, "Sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya. Coba tanyakan kepadanya jika ia dapat berbicara." Jawaban ini membuat para penyembah berhala terdiam, karena mereka tahu patung itu tidak mungkin bisa berbuat apa-apa, apalagi berbicara. Ini adalah skakmat pertama bagi mereka. Namun, fokus utama Namrud adalah untuk menegaskan klaim ketuhanannya dan mematahkan keyakinan Nabi Ibrahim. Maka, setelah perbincangan singkat mengenai berhala, Namrud dengan suara lantang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah Tuhanmu yang engkau seru dan engkau sembah itu, sehingga engkau berani menentangku dan meremehkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh rakyatku?" Pertanyaan ini dilontarkan dengan maksud untuk mengintimidasi sekaligus memancing Nabi Ibrahim agar menjelaskan konsep Tuhannya, yang kemudian akan coba dipatahkan oleh Namrud. Para hadirin terdiam, menanti jawaban Nabi Ibrahim. Mereka tahu bahwa jawaban ini akan menentukan nasibnya. Jika ia mengakui Namrud sebagai Tuhan, mungkin ia akan selamat. Namun jika ia tetap pada pendiriannya, hukuman berat pasti menantinya. Suasana di ruang sidang istana menjadi semakin tegang. Mata semua orang tertuju pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, dengan ketenangan yang berasal dari imannya yang kokoh, sama sekali tidak gentar. Ia memandang Namrud dengan tatapan yang mantap, siap untuk menjawab pertanyaan sang raja dan memulai perdebatan yang akan dicatat sejarah. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menyampaikan kebenaran tentang Allah, Tuhan yang Maha Esa, kepada penguasa zalim itu dan seluruh pengikutnya. Menghadapi pertanyaan angkuh Raja Namrud, Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas dan jelas, sebuah jawaban yang langsung menusuk ke inti sifat ketuhanan yang sejati. Ia berkata, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Pernyataan ini sederhana namun mengandung makna yang sangat dalam, sebuah atribut fundamental yang hanya dimiliki oleh Sang Pencipta. Yang dimaksud dengan menghidupkan oleh Nabi Ibrahim bukan sekadar memberi kehidupan dalam arti biologi semata, tetapi juga mencakup penciptaan dari ketiadaan, memberikan ruh, dan memelihara seluruh makhluk dengan rezekinya. Allah lah yang meniupkan kehidupan pada setiap janin, menumbuhkan tanaman dari biji, dan menjaga keseimbangan alam semesta sehingga kehidupan dapat terus berlangsung. Ini adalah kuasa mutlak yang tak mungkin bisa ditiru oleh makhluk manapun. Sementara itu, yang dimaksud dengan mematikan adalah kuasa Allah untuk mencabut nyawa setiap makhluk ketika ajal telah tiba. Kematian adalah sebuah kepastian yang tak bisa dihindari oleh siapapun, baik raja maupun rakyat jelata, yang kuat maupun yang lemah. Hanya Allah yang memiliki otoritas penuh atas hidup dan mati, menentukan kapan jiwa harus kembali kepadanya. Kekuasaan ini menunjukkan betapa terbatasnya kemampuan manusia, bahkan seorang raja sekalipun. Argumen Nabi Ibrahim ini adalah sebuah tantangan langsung terhadap klaim ketuhanan Namrud. Jika Namrud memang Tuhan, maka ia seharusnya memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan dari ketiadaan dan menentukan kematian secara hakiki. Pernyataan ini memaksa Namrud untuk berpikir dan merespons. Namun ia terjebak dalam kesombongannya sendiri, tidak mampu memahami kedalaman makna di balik ucapan Nabi Ibrahim. Mendengar argumen pertama Nabi Ibrahim, Raja Namrud tertawa mengejek. Ia merasa bahwa argumen tersebut mudah saja untuk dipatahkan dengan logika dangkal dan demonstrasi kekuasaannya sebagai seorang raja. Dengan penuh kesombongan, Namrud membalas, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Klaim ini menunjukkan betapa sempitnya pemahaman Namrud tentang konsep menghidupkan dan mematikan yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Untuk membuktikan ucapannya,
Namrud segera memerintahkan pengawalnya untuk membawa 2 orang tahanan yang telah dijatuhi hukuman mati. Setelah kedua tahanan itu dihadapkan kepadanya, Namrud menunjuk salah satu dari mereka dan berkata, "Orang ini aku bebaskan, biarkan dia hidup." Kemudian, ia menunjuk tahanan yang satunya lagi dan memerintahkan Algojo, "Dan orang ini, bunuh dia." Seketika, Algojo melaksanakan perintah tersebut, dan tahanan kedua pun tewas. Dengan penuh kebanggaan, Namrud menoleh kepada Nabi Ibrahim dan berkata, "Lihatlah, aku telah menghidupkan 1 orang dengan membebaskannya dari hukuman mati, dan aku telah mematikan 1 orang dengan mengeksekusinya. Bukankah itu berarti aku juga mampu menghidupkan dan mematikan, sama seperti Tuhanmu?" Para pendukung Namrud yang hadir bersorak, menganggap raja mereka telah berhasil memenangkan debat dan membuktikan ketuhanannya. Namun, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang berakal sehat tentu memahami betapa kelirunya logika Namrud. Apa yang dilakukan Namrud bukanlah menghidupkan dalam arti menciptakan dari ketiadaan, melainkan hanya membatalkan hukuman mati bagi seseorang yang memang sudah hidup. Begitu pula, tindakannya mematikan seseorang adalah sebatas mengambil nyawa dengan cara paksa, bukan kuasa atas ajal yang sesungguhnya. Itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yudikatif, bukan demonstrasi kekuatan ilahiyah. Nabi Ibrahim tidak terpancing dengan demonstrasi dangkal yang dilakukan Raja Namrud. Ia tahu bahwa berdebat lebih jauh tentang makna, menghidupkan dan mematikan, dengan orang yang sombong dan keras kepala seperti Namrud akan sia-sia. Oleh karena itu, dengan kecerdasan yang dianugerahkan Allah, Nabi Ibrahim segera melontarkan argumen kedua yang jauh lebih telak dan tidak mungkin bisa dibantah atau ditiru oleh Namrud dengan tipu daya apapun. Dengan tenang namun penuh keyakinan, Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Ini adalah fakta alamiah yang disaksikan oleh semua orang setiap hari, sebuah keteraturan kosmik yang menunjukkan kekuasaan Sang Pencipta." Kemudian, Nabi Ibrahim melanjutkan dengan tantangan yang membungkam, "Maka terbitkanlah ia, matahari, dari barat." Tantangan ini begitu kuat karena ia menyentuh sebuah fenomena alam yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia manapun, sehebat apapun kekuasaannya. Seluruh perhatian di ruang sidang tertuju pada Namrud. Argumen Nabi Ibrahim kali ini benar-benar memojokkannya. Tidak ada trik atau manipulasi kata-kata yang bisa ia gunakan untuk mengklaim bahwa ia mampu mengubah hukum alam yang telah ditetapkan Allah. Menerbitkan matahari dari barat adalah sesuatu yang mustahil bagi makhluk. Hanya mungkin bagi Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namrud terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang semula angkuh kini berubah pias, lalu memerah karena malu dan marah. Ia tidak mampu menjawab tantangan Nabi Ibrahim. Mulutnya terkunci, otaknya buntu. Ia sadar bahwa ia telah kalah telak dalam perdebatan ini. Klaim ketuhanannya runtuh berkeping-keping di hadapan argumen sederhana namun tak terbantahkan dari seorang hamba Allah yang beriman. Para hadirin pun mulai berbisik-bisik, menyadari kebenaran ucapan Nabi Ibrahim dan kebohongan Namrud. Kekalahan dalam debat terbuka di hadapan para pembesar dan rakyatnya sendiri membuat Raja Namrud sangat murka dan malu. Wibawanya sebagai penguasa yang mengaku Tuhan telah runtuh. Ketidakmampuannya menjawab tantangan Nabi Ibrahim untuk menerbitkan matahari dari barat menjadi bukti nyata bagi semua yang hadir bahwa ia hanyalah manusia biasa yang lemah, bukan Tuhan yang memiliki kuasa absolut atas alam semesta. Diamnya Namrud adalah pengakuan atas kekalahannya. Karena tidak mampu melawan argumen Nabi Ibrahim dengan akal dan logika, Namrud akhirnya kembali kepada sifat aslinya sebagai seorang tiran yang zalim. Ia menggunakan kekuasaannya untuk menindas kebenaran. Kemarahan dan kebenciannya kepada Nabi Ibrahim semakin menjadi-jadi. Meskipun kalah dalam debat, kesombongannya tidak hilang. Ia justru merencanakan hukuman yang paling berat bagi Nabi Ibrahim, yaitu membakarnya hidup-hidup, sebagai upaya untuk menghapus rasa malunya dan memberi pelajaran kepada siapa saja yang berani menentangnya. Namun, itu adalah bagian lain dari kisah perjuangan Nabi Ibrahim yang menunjukkan pertolongan Allah kepada hambanya. Debat antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ini meninggalkan pelajaran yang sangat berharga. Nilai atau pelajaran moral, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian dalam menyampaikan kebenaran, bahkan di hadapan penguasa yang zalim sekalipun. Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa dengan iman yang kuat dan argumen yang logis,
kebatilan pasti akan terkalahkan. Pelajaran lainnya adalah bahwa kesombongan dan klaim palsu akan selalu menemui kehancurannya. Kekuasaan duniawi sebesar apapun tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah yang Maha Esa. Kita juga diajarkan untuk menggunakan akal pikiran yang dianugerahkan Allah untuk merenungkan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta, sehingga kita dapat sampai pada keyakinan yang benar tentang tauhid, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah dan keyakinan, serta menolak segala bentuk syirik dan pengakuan ketuhanan selain Dia. Kisah ini juga mengingatkan bahwa para tiran, ketika kalah argumen, seringkali akan menggunakan kekerasan, namun kebenaran pada akhirnya akan tetap bersinar. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.